Shalom, selamat Shalom. pagi. Amin, haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Sabtu, weekend. Besok kita beribadah. Yuk semangat kita merenungkan firman. Sebelum itu kita memuji Tuhan terlebih dulu ya. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, memujamu, ya Allahku. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan
Abba ya Bapa, selamat pagi. Bersyukur kau baik, kau sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa untuk syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, selamat pagi Bu Foni, Esther, Sepsi, Pak Anton, Bu Lili di New York. Good morning. Apa di sana morning? Enggak ya, malam ya. Cece Emi, selamat pagi. Bu Rita Irawati, Bu Wanda, Pak Budi, Jakarta. Halo Marta, Martin, Bu Esterlin di Sydney, Cece Emi di Sidoarjo, Pak Henry, Bu Viken di Darjo, Pak Elias, Bu Elias, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya Elo di Sidoarjo. Selamat pagi Bu Esterlin. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 25 ayat 43. Matius 25 ayat 43. Matius 25 ayat 43. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Amin. Luar biasa ini ya. Yesus berkata tentang orang-orang yang tidak punya kasih ya. Matius 25 ayat 43 ini ya. Artinya ketika para hamba-hamba yang diberi talenta-talenta itu ada yang 10, ada yang 5, ada yang 2, dan harus memberikan tanggung jawabnya itu, maka ia berkata ya, karena mereka itu tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Ada yang bertugas dengan baik, ada yang tidak bertugas dengan baik. Dan kemudian juga karena semua orang ingin masuk kerajaan surga ya, tetapi Yesus mengingatkan ada penghakiman ya yang perlu dilalui supaya seseorang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, di situ diingatkan bahwa loh, aku kan sudah melayani Tuhan, tetapi kok tidak masuk kerajaan surga. Lah, karena apa? Di kala Yesus lapar, tidak ada yang kasih makan. Kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Terus murid berkata, loh, kapan aku melihat Tuhan seperti itu? Tetapi Tuhan menjawab, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Nah, kita seharusnya adalah membebaskan para tawanan. Jadi tema kita hari ini adalah pembebasan tawanan. Harapan para tawanan itu bagaimana sih, Pak Gem? Kalau orang tertawan itu bagaimana? Ingin dilepaskan ya? Ingin dibebaskan ya? Nah, orang-orang dalam penjara adalah jenis manusia yang paling tidak dikasih oleh orang lain ya. Yesus ditangkap, tidak usah diadili, dijebloskan dalam penjara. Paulus seringkali di dalam penjara ya.
Petrus pernah merasakan dinginnya lantai penjara. Mereka dipenjarakan tanpa diadili dan mereka secara hukum tidak bersalah. Tetapi Yesus meminta kita untuk membebaskan para tawanan. Jikalau tidak bisa secara fisik, tetapi paling tidak jiwa dan roh mereka dapat memasuki kemerdekaan yang mulia. Pelayanan penjara adalah pelayanan yang mulia. Ya, melatih orang-orang yang memasuki pintu-pintu penjara untuk dapat memahami Alkitab atau pembimbingan secara satu demi satu. Dan don't forget, mereka juga punya keluarga di rumah yang juga mesti dilayani. Jadi kalau seseorang itu ya senang melayani di gereja aja ya sampai bertengkar karena berebut posisi, coba renungkan pagi hari ini ya. Ada satu pelayanan yang terbuka lebar, luas, dan mulia. Ya, nggak perlu menggeser posisi orang lain yang sudah menduduki jabatan. Apa itu? Pembebasan para tawanan. Saudara bisa melayani orang-orang dalam penjara. Saudara bisa mendidik, memberikan pendalaman Alkitab di dalam penjara. Saudara bisa melayani keluarganya yang di rumah ya. Kalau saudara, wah kok sulit ya masuk penjara, nggak sulit sebetulnya. Saudara nyolong aja nanti kan masuk penjara dan bisa bebas melayani di dalam penjara. Kita melayani penjara itu agar kelak napi-napi ini kalau sudah keluar dari penjara, dia bisa hidup secara normal lagi di luar dan dia bisa diterima di masyarakat luar, terutama keluarganya bisa menerima. Kita juga doakan keluarganya agar mereka tidak menolak kalau mereka sudah keluar dari penjara, keluarganya ini bisa menerima mereka kembali sehingga mereka bisa ya hidup secara normal kembali dan kehidupannya dipulihkan, tidak kembali pada jalan lama lagi. Kalau dia tidak diterima di keluarga, dia ya lebih baik itu kembali ke kelompok-kelompoknya lagi dan mereka berbuat lagi. Kenapa napi selalu habis lepas masuk lagi ke penjara? Karena ya sering terjadi itu. Dia tidak diterima lagi di keluarganya, tidak diterima di masyarakat, sehingga ya dia berbuat jahat lagi. Jadi pelayanan penjara sekali lagi adalah pelayanan yang mulia. Sebelum COVID memang di gereja ada grup pelayanan penjara ya. Tetapi karena COVID akhirnya berhenti. Dan juga penjara tidak menerima orang luar bukan karena kesalahan mereka, tetapi memang situasi kondisi tidak memungkinkan. Mungkin hari-hari ini sudah dibuka kembali, bisa melayani, tetapi orang-orang yang pelayan penjara ini sudah bekerja semua ya. Jadi tidak ada yang nganggur sehingga waktunya terbatas untuk bisa melayani di penjara dan juga jadwal pelayanan penjara juga sudah terisi oleh banyak gereja ya. Gantian lah. Ya oke, gantian. Boleh masuk 5 orang, sekarang dibatasi 5 orang. Ya, dulu bisa 10 orang masuk tapi sekarang hanya 5 orang saja. Jadi memang sulit untuk melayani orang di dalam penjara, tetapi jika kita mau, paling tidak kita mendoakan mereka yang masuk penjara. Mungkin ada familimu yang masuk penjara, pasti ada lah ya. Mungkin ada yang karena narkoba jadi harus direhab tapi juga dimasukkan penjara, ada saudara ya. Bahkan banyak ya. Dan apalagi yang korupsi ya, giliran masuk penjara. Sanjipak. Penipuan itu banyak, bahkan pendeta itu loh banyak masuk penjara karena apa? Korupsi, karena penipuan. KDRT, karena ya macam-macam lah. Macam-macam. Namanya manusia ya, pendeta juga manusia. Kalau kita di gereja, jemaat kita makin banyak kan makin senang ya. Kalau gereja di dalam penjara itu, kalau makin banyak itu kita susah. Makin banyak ini napi-napi yang masuk, ya berarti ini tidak benar ini gitu. Kalau kita datang lagi ke berikutnya itu napi-napi di penjara itu menjadi lebih sedikit, waduh kita bersuka cita, mereka berarti sudah banyak yang bebas dan tidak ada tambahan lagi masuk. Tapi masalahnya itu makin banyak ya.
Iya. Dan nama-nama mereka itu sangat memprihatinkan. Karena nama-nama kitab Injil semua ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Apa mereka ini mau menapak tilasi Yesus yang di penjara, Petrus yang di penjara, Paulus yang di penjara, ya nggak ngerti kok namanya sama gitu ya. Tetapi perbuatannya nggak sama, saudara. Kalau rasul-rasul itu nggak salah di penjara. Kalau mereka itu ya punya salah ya, makanya masuk penjara. Hari ini ayo jangan sampai kita masuk penjara, amin. Ya. Kalau masuk penjara karena menginjil, karena memberitakan firman Tuhan, itu kan lain persoalan. Penjara di porong itu Sampai penuh ya, iya penuh, tapi kepenuhan. nggak cukup ya. Ada Sampai orang tidak cukup. Kristennya itu ada 125 jiwa waktu saya ke sana itu. Mengerikan ya, Mengerikan, 125 jiwa. Dan ini kalau kita di dalam gereja itu, ya mereka komplit semuanya itu pemusiknya itu. Ada drumnya, ada bassnya, ada. Jadi tim PAW ya, masuk penjara. PAW itu masuk penjara semua. Loh, kok bisa? Iya. Karena apa? Aku keluar dari penjara sudah langsung dicakup polisi itu masuk penjara karena narkoba. Kok pulang dari penjara toh? Pulang Pulang dari gereja. Keluar dari gereja itu langsung Pulang gereja langsung dipapak sama polisi sama ya. nih polisi. Terus dimasukkan penjara. Itu luar biasa ya. Luar biasa ya. Tidak bisa memuliakan nama Tuhan ya. Tapi ada yang setia ya. Pacarnya itu setia menunggu dia 3 tahun bebas dari penjara itu. Oh, enggak ditinggalkan ya. Nggak ditinggalkan. Kamu kok setia menunggu? Iya om, ini 2 bulan lagi dia bebas. Waduh. Mak enggak tahu itu narkoba lagi apa jadi pengedar. Karena sulit ya untuk mempertobatkan manusia itu. Karena kita bukan yang bisa mempertobatkan manusia, kita cuma hanya bisa memfasilitasi, memberi lingkungan yang positif. Tetapi hati mereka mau bertobat apa enggak itu karena Roh Kudus. Amin. Amin. Karena jamahan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menjamah, maka tidak akan ada orang bertobat. Amin, saudara-saudara. Kalau orang bicara malah tambah gegeran ya. Ya. Jadi hari ini ayo kita bebaskan tawanan-tawanan itu. Mereka yang terikat dalam roh, mereka yang terikat dalam jiwanya. Mungkin fisik kita tidak mampu membebaskan mereka dari jeruji besi ya. Tetapi kita bisa mendoakan mereka, mendoakan keluarga mereka, sehingga keluarga mereka siap menerima mereka kembali. Masalahnya mengapa penjara selalu penuh bahkan over ya. Saya kalau ke penjara Sidoarjo itu mereka duduk, tidak bisa tidur saudara, dijejel no satu sel itu, waduh, wes tidak karu-karuan ya, seperti hewan saja ya. Jadi tidak bisa tidur berbaring, tidurnya itu duduk, bahkan mungkin berdiri ya, karena saking sesek. Jadi jangan masuk penjara ya, jangan nipu sehingga saudara dituntut delik penipuan, masuk penjara saudara. Lain dengan orang-orang yang korupsi yang punya uang banyak ya, sudah tidak asing lagi bahwa bisa mendapatkan kamar-kamar VIP ya, VIP ya. Ya, demikianlah itu harus bayar karena dia koruptor ya, duitnya akeh ya. Tapi kalau maling petik, maling ayam, hancur lah ya, bisa digebukin tidak karuan. Dunia ini tidak adil. Di mana seharusnya ada keadilan, justru disitulah ketidakadilan itu terjadi. Maka dari itu kita ini orang-orang bebas, ayo bebaskan tawanan. Kita ambil doa puasa, berdoa untuk orang-orang yang di dalam penjara di balik terali besi ya. Bulan ini gereja kami mencanangkan doa puasa. Nah, siapa yang mau puasa monggo silahkan. Yang tidak mau puasa takut sakit ya silakan. Mungkin tidak makan pagi saja gitu ya, tidak makan 1 kali saja. Tapi yang bisa puasa ya tidak makan 2 kali, makannya sehari sekali aja gitu ya. Jamnya terserah. Jadi kita yang penting adalah doanya, yaitu membebaskan para tawanan. Pasti adalah di antara para pemirsa ini keluarganya yang terkena kasus ya. Entah itu sedang dalam ribut-ribut dengan pengadilan, dengan pengacara dan sebagainya, atau lari ya, sembunyi, pasti ada lah ya. Nah itu kita doakan ya, orang-orang yang
dicari itu daftar pencarian orang ya, DPO. Ada yang lari ke luar negeri, ada yang bersembunyi dalam negeri dan sebagainya. Ada yang dikejar-kejar debt collector ya toh. Nah, ini kan masalah, yaitu tertawan terikat oleh dosa ya. Nah, bagaimana membebaskannya? Ya kalau mau nalangi ya silakan talangi, kalau tidak bisa nalangi ya didoakan ya, diberi nasihat supaya tidak berbuat dosa lagi. Amin ya. Amin. Jadi bukan Naung Esther nulis lari dari kenyataan bugem. Iya, kalau orang-orang yang dikejar-kejar debt collector itu kan waktu pinjem kan waduh koyo malaikat ya. Tetapi ketika ndak bisa bayar jadi iblis ya. Jadi lari dari kenyataan, ndak usah dihadapi saja karena mau dicicil sedikit pun ya ndak salah juga gitu ya. Tapi ada niatan, tapi kalau ndak ada niatan itu ya bisa dimasukin penjara saudara ya hari-hari ini. Tapi ada penjara lain ya, penjara jiwa. Nah, saya ke rumah panti pemulihan ya, panti pemulihan di Sidoarjo, panti pemulihan Efrata. Dia punya kamar yang dikasih jeruji besi ya. Kayak kerangkeng gitu ya. Loh, buat apa ini? Oh, ini untuk orang yang terantum. Terantum itu marah-marah atau bertindak di luar nalar ya, yang membahayakan jiwa orang lain ya. Bisa mencekek, bisa memukul, bisa pokoknya nggak karu-karuan, maka mereka dimasukkan sementara diobati, sementara diamankan supaya nggak mengganggu orang lain, itu dimasukin ruang berterali ya, dikunci dari luar gitu ya. Nah, ini karena jiwa yang sakit ya. Kok bisa ya jiwa sakit seperti itu ya? Banyak orang itu bipolar, banyak orang itu autis, banyak orang angel tuturane, jiwanya rusak, saudara. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak Gem? Ya karena keadaan luar yang kadang-kadang yang menghibit dia atau dia sendiri yang nggak mau berubah ya. Dia akhirnya masuk ke dalam situasi yang nggak baik, situasi yang menekan dia sehingga jiwanya terganggu. Ya, jiwa terganggu. Ada tetangga seorang rekan yang teriak-teriak ya. Selalu teriak-teriak, baik di pagi hari maupun di malam hari, bunuh aku, begitu. Jadi dia ini gangguan jiwa ya. Tapi kok rasanya enggak mangsa ya kalau diobati itu. Jadi ada orang yang bisa sembuh, ada orang yang tidak bisa sembuh, ada orang yang kumat-kumatan. Obatnya cuma penenang dan karena obatnya sama ya, doa dan penenang dan baca firman. Tetapi ada yang ODGJ sampai maaf bicara telanjang di pasar-pasar, ditemukan, dirawat di sebuah panti di Lumajang. Akhirnya beberapa bulan kemudian sembuh ya, dan ia ingat siapa dia. Hanya berdoa dan membaca firman. Ya. Firman itu menyembuhkan, karena firman itu Tuhan sendiri ya. Jadi dia cuma dibacakan firman ya, enggak bisa membaca, namanya dia masih hilang ingatan ya. Akhirnya ingatannya pulih, dia bisa tahu. Dia bisa tahu namanya, dia bisa tahu nama orang tua, dia bisa tahu alamat kota, dan akhirnya dia ditemukan setelah 7 tahun, saudara. Bukan waktu yang singkat, bukan, untuk jiwa yang tertawan ini ya. Bayangkan ya, dari Sidoarjo ke Lumajang itu dia jalan kaki loh. Kok bisa sampai sana ya? 7 tahun berkelana. Dan pada akhirnya setelah beberapa bulan, beberapa lama dirawat, akhirnya dicarikan kembali orang tuanya dan diketemukan. Dan akhirnya ia bekerja. Ia bisa bekerja di sebuah pabrik. Dan orang tuanya sangat berterima kasih dan menyerahkan dia untuk dibaptis, untuk jadi Kristen ya saudara. Itu kan luar biasa ya. Jadi tugas kita adalah berdoa untuk mereka ya, untuk memberi harapan bagi para tawanan, untuk memberi belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang tertawan, untuk berdoa agar keadilan
terjadi di pengadilan. Ya kan, doakan keadilan ada di pengadilan. Nah, itulah tugas kita semua. Pagi hari ini ayo kita sempatkan waktu, kita punya doa puasa untuk jiwa-jiwa ya, terutama sanak saudara kita yang terancam, yang DPO, yang ya sebagaimana ada seorang rekan yang berkata begini, anakku masuk penjara karena narkoba. Aku butuh 5 juta saja untuk supaya dia tidak dibawa ke pindah penjara gitu loh, dipindahkan ke Madiun. Tapi lah wong yang dipinjemi ya podo ndak punya uangnya saudara ya, tapi ini sedikit lucu supaya saudara ndak tegang-tegang amat ya. Tapi namanya orang kalau cari dana itu matanya seperti mata elang ya. Ya Pak Gem. Dan dia datang ke rumah rekan saya itu dan dia melirik kalung daripada adiknya. Nah itu kamu punya kalung katanya gitu. Saya enggak punya uang. Lah itu kamu punya kalung. Kalung itu paling sedikit berapa harganya sekarang? 2 juta, 3 juta. Ya, 3 juta atau kalau tebel ya bisa 5 juta ya. Itu kalau dijual kan bisa 5 juta. Rekan saya ketawa tapi mau ngerjain dia gitu ya. Oh iya enggak apa-apa ya toh. Coba kamu lihat ini gitu ya. Kamu jual enggak apa-apa, enggak kamu kembalikan pun enggak apa-apa katanya begitu. Tapi ketika dia melihat dibawa tangan dan dilihat dipegang-pegang loh kok enteng ya. Gak taunya itu loh beli online imitasi saudara cuma 60.000 bukan emas, jadi dia kecewa saudara ya. Nah itu loh orang itu kalau sudah kepepet ya karena mau membebaskan anaknya dari tawanan, dari penjara narkoba ini butuh 5 juta untuk dia tetap bisa di Sidoarjo supaya bisa disambangi ya. Ternyata gagal ya, tidak ada uang gitu ya. Nah inilah makanya kita perlu mendoakan ya. Orang-orang di dalam tawanan ini tidak jauh-jauh di sekeliling kita. Ada di sekeliling kita. Ayo kita berdoa untuk mereka. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Ya Tuhan, kami mau peduli dengan orang-orang yang tertawan Tuhan. Bukan mereka yang ada di dalam penjara saja, tapi yang masih ada di sekitar kita, tapi mereka tertawan. Mereka ketergantungan dengan narkoba, ketergantungan dengan hal-hal yang lain yang mereka berbuat dosa sehingga tertawan. Itu juga seorang-orang di penjara ya, mereka tidak bisa lepas, tidak bisa bebas dari keadaan yang menawan mereka ya, ketergantungan itu sehingga mereka menjadi tawanan walaupun mereka tidak masuk dalam penjara, tapi jiwanya itu tertawan ya, tawanan iblis ya Tuhan, sehingga itu semua perbuatan iblis yang perlu kita doakan, kita mohonkan kepada Tuhan untuk pembebasan bagi mereka yang tertawan itu, ketergantungan mereka pada narkoba, ketergantungan pada seks bebas, ketergantungan pada minuman keras, ketergantungan pada rokok ya, semuanya itu seorang mereka tertawan dan tidak bisa membebaskan diri dari itu. Itu butuh Tuhan, butuh firman Tuhan untuk membebaskan mereka dari tawanan itu, sehingga itu diperlukan kepedulian kami semua untuk kami mau melayani mereka yang tergantungan ini sehingga mereka bisa bebas, mereka bisa kembali ke jalur Tuhan untuk mereka dibebaskan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mau peduli juga pada rekan-rekan kami yang tertawan ini Tuhan Yesus. Kau jamah mereka dan bebaskan mereka dari keadaan tertawan itu, dan kami mau melayani mereka lebih sungguh, memberitakan firman-Mu untuk membebaskan mereka dari tawanan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami berdoa untuk keluarga orang-orang yang saat ini ada di dalam penjara, untuk keluarga mereka yang kecewa, untuk keluarga mereka yang tidak bisa mencari nafkah, untuk mereka anak-anak mereka yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena kepala keluarga ada di dalam penjara, di dalam tawanan. Tuhan tolong mereka sehingga anak-anak mereka mampu untuk
melanjutkan sekolah, ada orang-orang yang memberikan beasiswa. Tuhan tolonglah mereka, dan ibu-ibu yang ditinggalkan ataupun suami-suami yang ditinggalkan istri masuk penjara dapat mengatasi rumah tangganya dengan baik dan benar. Kami berdoa agar kepala lapas, agar kepala penjara dapat melayani jiwa-jiwa dengan penuh kasih. Adapun masalah keterbatasan tempat, Tuhan tolong untuk negara bisa memberikan jalan keluar daripada semua fasilitas di penjara yang kurang, yang mungkin perlu dibaharui dan sebagainya. Tuhan tolong para bupati, para gubernur supaya dapat menyelesaikan, juga Kementerian Hukum dan HAM dapat menyelesaikan masalah-masalah orang-orang yang melanggar hukum ini dengan baik. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, Engkau baik, sangat baik dan amat baik. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Amin. God bless you. See you on Monday guys. Besok ibadah di gereja masing-masing ya. Jangan lupa. Bu Lili, Bu Esterlin, see you Bu on Feni, Monday. Bu iya. Feni, semua Indah, Rima, Pak Anton, semuanya. God bless you. God bless you. Haleluya. Amin.